Di kancah internasional kita ketahui bahwa Indonesia kita sangat aktif menyelesaikan beberapa Free Trade Agreement atau SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan beberapa negara, contohnya dengan Kanada, Indonesia-Kanada yang sudah ditandatangani kemarin pada bulan September, dan juga dengan Uni Eropa, EU SEPA, itu juga sudah mencapai kesepakatan substansi dengan target diratifikasi pada tahun ini. Dan ini proses kita juga masih akan gabung aksesi ke OECD dan CPTPP, serta sedang mengoptimalkan juga RCEP yang melibatkan banyak negara, tidak hanya di ASEAN dan juga negara-negara lain, sehingga ini akan memperkuat posisi dalam rantai pasok global dunia. Di dalam negeri kita pun coba meningkatkan iklim investasi kita, memberi kepastian dan juga memberikan clarity dan lebih kredibilitas, diantaranya dengan PP yang sudah keluar, PP nomor 28 lebih tepatnya tahun 2025, yang sudah terbit pada bulan Juli kemarin di 2025, dalam memperbaiki dua hal mendasar. Pertama, sekarang kita sudah menetapkan batas waktu dari service level agreement antara kementerian, antara instansi secara jelas untuk tahapan proses perizinan. Jadi mereka harus comply dengan jangka waktu, terutama apabila mereka sudah sepakat dengan kami untuk mengeluarkan jangka waktu tertentu. Apabila mereka tidak mengeluarkan, kita bisa mengeluarkan secara otomatis, dan itu yang kita sebut dengan fiktif positif. Sehingga tercatat pada hingga Januari 14 ini, kita sudah mengeluarkan 175 perizinan melalui mekanisme fiktif positif, sehingga ini tentunya memberikan lebih ke confidence dan juga perbaikan dari segi waktu dan iklim investasi. Terakhir saya ingin meng-highlight sedikit mengenai sektor hilirisasi sumber daya alam. Memang menjadi kontributor penting, walaupun kita juga mendorong selalu hilirisasi di bidang-bidang lainnya, di bidang agriculture, fishery dan lain-lainnya, perkebunan, pertanian, tapi memang hilirisasi berkontribusi kurang lebih 30%, 30,2% dari total capaian realisasi inflasi pada tahun 2025 ini. Tapi memang pertumbuhan ini meningkat cukup lebih tinggi pada kuartal 4 2025 ini sebesar 42,6% dibanding tahun sebelumnya. Sektor hilirisasi kami melihat akan terus diperluas, seperti yang saya tadi sampaikan, tidak hanya di mineral tapi juga di sektor-sektor lainnya. Dengan capaian realisasi investasi ini, kita berharap akan mendukung tentunya pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2025 ini untuk terus berkembang, terus maju, dan juga tidak hanya dari segi besarnya nilai investasi itu sendiri, tetapi juga tentunya dari yang penting adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosan, yang pastinya kita dukung untuk terus tumbuh perekonomian Indonesia. Tetapi kita sekarang akan langsung saja masuk ke paparan hasil capaian realisasi investasi. Mungkin kita bisa mulai dari triwulan 4 di tahun 2025 dulu, Pak Rosan. Di sini kita bisa lihat untuk resumenya. Ini bisa kita lihat, ini angkanya meningkat ya Pak ya, baik dari triwulan sebelumnya maupun dari year on year sebelumnya. Ya, memang sekarang mungkin kita mulainya dengan triwulan keempat dulu ya, Mbak Sarah ya. Nanti baru kita lihat the whole year-nya dari Januari sampai Desember. Tetapi yang ingin saya sampaikan, memang di dalam triwulan keempat ini terjadi penguatan yang sangat baik ya, kurang lebih total realisasi investasi adalah 496,9 triliun. Kalau kita lihat dari year on year-nya kurang lebih peningkatan 9,7% dari 452,8 triliun dibandingkan oleh year on year-nya. Sehingga ini merefleksikan kurang lebih 26,1% dari target investasi 1.905,6 triliun. Dan penyerapan tenaga kerjanya di Indonesia pada kuartal ini mencapai 754.186 orang, atau kembali lagi peningkatannya cukup sangat baik, adalah hampir 30% atau tepatnya 29,8%. Ya. Dan ini perbandingan dalam investasi dalam negeri dan luar negeri, sebetulnya kalau kita lihat perbedaannya tidak terlalu banyak.
Tetapi kita lihat memang penanaman modal asingnya ini slightly higher dan penanaman modal dalam negerinya itu adalah 256,3 triliun atau 51,6%. Kembali lagi ini peningkatan 4,3% dari tahun sebelumnya. Dan dalam negeri investasinya itu meningkat 16,2% dari tahun sebelumnya dengan total 240,6 triliun atau 48,4% pada tahun ini. Ya, memang sedikit saja ya Pak ya perbedaannya, sangat slightly different, tetapi masih dominasi oleh asing. Sebenarnya apa yang menjadi faktor utama Pak Rosan sehingga penanaman modal asing ini lebih tinggi? Apa yang menjadi mereka sangat tertarik untuk Indonesia? Ya, sebetulnya kalau kita lihat pertumbuhan dalam negeri ini lebih tinggi kalau kita bandingkan year on year-nya ya. Asingnya memang meningkatnya 4,3%, tapi kalau kita lihat dalam negerinya 16,2% gitu. Tetapi memang investasi luar negeri ini tetap terjaga karena mereka melihat bahwa di kuartal keempat ini kita menjaga selalu juga stabilitas dari politik, stabilitas ekonomi, itu yang mereka lihat. Dan kebijakan-kebijakan kita terutama menyangkut bagaimana kita mencoba memperbaiki iklim investasi kita ini kan terus berjalan. Jadi we are keep reforming ourselves in terms of policy, regulasi dan yang lain-lain. Jadi ini direspons positif oleh para investor kita. Oke, baik Pak Rosan. Dan kita akan bergeser ini untuk kontribusi daerahnya sendiri Pak. Ini perbandingan Jawa dan juga luar Jawa. Ini sangat tipis perbedaannya, tapi masih dominasi oleh luar Jawa ya Pak untuk triwulan keempat. Iya, sebetulnya ya bedanya kurang lebih hanya kalau saya lihat hanya hampir 2 triliun ya. Tapi ya numbers is numbers, angkanya memang yang di luar Jawa slightly lebih tinggi, 249,4 triliun, dan yang di Jawa adalah 49,8% atau 247,5 triliun. Jadi perbandingannya kalau saya bilang sih seimbang lah ini, hampir sama. Dan kalau kita lihat lokasi secara lebih detail lagi, ini untuk 5 daerah utama ya Pak ya, untuk penyumbang investasi. Ya, ini daerahnya kelihatannya secara konsisten memang Jawa Barat ini masih memegang posisi awal pertama ya di 78,7 triliun, kemudian dilanjutkan oleh DKI sebesar 66,8 triliun atau 13,4%, Jawa Timur, Banten. Dan yang menarik ya Sulawesi Tengah ini secara konsisten juga selalu among the top 5 gitu ya. Sulawesi Tengah, lately juga Maluku Utara. Jadi ini membuktikan bahwa hilirisasi kita terus berjalan secara berkesinambungan ya. Dan nanti kita bisa lihat lagi breakdown angkanya di secara 1 tahun ke depan.